Kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan Muda DJPPR, kembali lagi nih bersama kita di podcast ini untuk kita, sebuah podcast yang diinisiasi DJPPR, dan kali ini kita masuk ke seri Yang Muda Yang Bicara. Luar biasa sekali ya, sudah setahun lamanya, karena terakhir podcast Yang Muda Yang Bicara itu ditayangkan ataupun disiarkan di tahun 2022. Dan kali ini tahun 2023, kita akan mulai lagi nih podcastnya, dan pastinya di episode pertama ini di tahun 2023 akan menjadi episode yang sangat spesial, karena setnya juga baru, dan juga akan ada bintang tamu yang ataupun narasumber yang spesial pastinya. Langsung aja kalau gitu. Namun sebelum itu saya mau jelaskan kembali lagi apa sih itu Yang Muda Yang Bicara. Yang Muda Yang Bicara adalah sebuah platform ataupun komunitas yang dibentuk dan inisiasi oleh DJPPR untuk memberikan wadah anak-anak muda pastinya untuk bisa berbagi, berdiskusi, dan juga bisa banget berkreasi. Oke deh, pastinya udah gak sabar nih sama bintang tamu yang tadi udah aku bilang, bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Langsung aja kita sambut, ini dia Farhana Nariswari Putri Indonesia 2023. Selamat datang Kak Farhana. Halo Kak Jordan. Halo. Pada senang semua yang di sini. DJPPR, terima kasih banyak sudah mengundang ke sini. Gak sabar loh buat podcast ini. Waduh, aku jadi tambah nervous nih kalau Kak Farhana yang berterima kasih. Ya kita yang berterima kasih sih Kak. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di DJPPR pastinya. Karena aku tahu banget nih kalau jadwal Kak Farhana pasti sangat padat ya. Tapi terima kasih udah bisa mengatur waktunya untuk hadir di sini. Selamat datang sekali lagi. Kita bangga sekali. Dan hari ini kenapa kita undang Kak Farhana? Langsung aja ya kita ke temanya. Karena temanya hari ini kita mau bahas seputar menghadapi insecurity dan juga ujaran kebencian. Wah, luar biasa sekali rekan DJPPR, udah berapa episode yang kita jalani. Di sebelumnya kita bahas-bahas topik yang sangat dekat dengan rekan semuda DJPPR, dan kali ini kita mau gali lagi nih seputar topik bagaimana caranya mengatasi insecurity dan juga ujaran kebencian. Oke, langsung aja. Kak Farhana, mungkin di sini ada yang masih pasti udah pada kenal dong ya sama Putri Indonesia 2023. Mungkin pengen tahu lagi nih, kepo sama Kak Farhana. Siapa sih sosok Kak Farhana ini? Mungkin bisa diceritakan dan say hi juga sama rekan muda DJPPR, Kak. Wah, oke. Halo rekan DJPPR. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang aku, Putri Indonesia 2023, dalam podcast Yang Muda Yang Bicara. Senang banget bisa ketemu sama rekan DJPPR dan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Perkenalkan, aku Farhana, Putri Indonesia 2023. Kemarin mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang pemilihan Putri Indonesia 2023. Dan insya Allah tahun ini di bulan Oktober juga akan bertanding di ajang Miss Internasional di Tokyo, di Jepang. Tepuk tangan dong. Luar biasa banget. Waduh, ini seorang kebanggaan ya, putri kebanggaan Indonesia yang pastinya siap untuk mengharumkan nama baik Indonesia nanti di luar ya Kak Farhana ya. Nah, sebelum itu berarti Kak Farhana sebelumnya adalah Putri Jawa Barat ya Kak ya? Iya. Dan pernah jadi mojang juga. Betul. Jadi pengalaman yang menjadi seorang putri ini udah dimulai dari sejak kapan Kak? Maksudnya kayak seperti duta wisata atau apa gitu? Iya, jadi waktu mungkin sejak SMP, SMA, aku memang senang ikut lomba. Yeah. Tapi biasanya tuh ikut lomba yang lebih ke akademis gitu. Jadi kayak dulu tuh sebenarnya sering lomba biologi, terus lomba bahasa Inggris kan. Dan jadi rekan DJPPR, jadi aku dan Kak Jordan itu kenalan di organisasi pertukaran pelajar. Kita sama-sama ikut pertukaran pelajar AFS ya. Jadi aku alumni AFS ke Italia. Dan aku ke India kemarin ya. Ke India, aku 1 tahun di sana ya. Masih ingat gak sih Kak, We Are IFS Sir Mighty? Masih ingat ya? Dan kamu tuh keren banget. Soalnya waktu itu sendiri kan? Iya, sendiri. Ya, anyways. Jadi mungkin pengalaman berlomba, terus pengalaman berorganisasi selama kuliah dan lain-lain membuat aku awalnya ikut duta kampus di Universitas Padjadjaran, mewakili Fakultas Kedokteran, terus alhamdulillah sempat menjuarai Mojang Jajaka Kota Bandung 2019. Kemudian tahun lalu 2022 sempat ikut audisi juga Putri Indonesia Jawa Barat, tapi belum berhasil karena ya. juara 2. Ya. Tahun ini akhirnya ikut lagi dan alhamdulillah menjadi pemenang. Wow, berarti perjalanannya panjang banget ya Kak ya?
Lumayan dimulai dari SMP udah belajar bahasa Inggris, public speaking, dan pastinya pengalaman kita di luar negeri juga banyak mengajarkan Kak Farhana dan membentuk sosok Kak Farhana yang sekarang ya Kak ya. Wah, luar biasa sekali di pengalaman Kak Farhana dan sangat menginspirasi pastinya ya. Dan ngomongin seputar profesi juga nih, tadi Kak Farhana sempat ngobrol kalau misalnya Kak Farhana adalah mahasiswa Unpad, Fakultas Kedokteran. Berarti selain Putri Indonesia, Kak Farhana juga adalah seorang dokter muda, benar Kak? Betul. Gimana sih kok pasti pada bertanya nih, kenapa nih ya kok seorang dokter pengen jadi seorang Putri Indonesia, kayak apa sih motivasinya gitu Kak? Ya sebenarnya banyak loh dokter jadi Iya, setuju. Indonesia, alumni-alumni banyak jadi dokter dan berbagai profesi mulia lainnya. Iya. Nah, jadi waktu aku audisi juga itu pertanyaan yang Dewan Juri memberikan kepadaku. Cuma satu pertanyaannya waktu audisi, dan benar-benar pertanyaannya, kenapa harus ikut ajang Putri Indonesia gitu kan? Karena mungkin aku melihat dari awal tahu pageant beauty pageant gitu, memang Putri Indonesia itu kan visi dan misinya adalah menjadi representasi generasi muda di Indonesia dengan kualitas 3B, yaitu Brain, Beauty, Behavior. Jadi hampir 30 tahun Yayasan Putri Indonesia berdiri dan setiap tahunnya mengirimkan perwakilan perempuan-perempuan terbaik di Indonesia untuk bertanding ke luar negeri, kemudian untuk menjadi contoh bagi masyarakat luas, Brain, Beauty, Behavior. Jadi banyak penilaiannya itu dari kualitas perilaku, kemudian dari proyek sosial yang wajib kita punya. Jadi senang banget kalau di Putri Indonesia lihat banyak teman-teman perempuan lainnya yang backgroundnya itu ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang seniman, ada yang dari dunia entertainment, ada yang udah S2, ada yang berbagai profesi lainnya deh berkumpul di ajang Putri Indonesia kemarin. 45 finalis ya dari 34 provinsi. Dan semuanya benar-benar keren-keren banget dari berbagai latar belakang deh pokoknya. Ada anak teknik, ada yang proyeknya macam-macam di isu gender, isu lingkungan. Dan alhamdulillah kemarin tuh kemenangan pertama buat Provinsi Jawa Barat. Wow, tepuk tangan lagi dong. Jadi Kak Farhana nih pembawa mahkota Borobudur merah. Iya, wah, aku ketahuan Pigeon Lover ya. Tahu Borobudur merah ya. Iya. Borobudur merah pertama untuk Jawa Barat. Iya. Wow, tepuk tangan lagi dong. Keren banget ya. Selamat ya Kak ya. Terima kasih. Kemarin udah disambut juga sama warga Bandung ya pastinya. Iya, udah sempet pulang. Wah, pasti bangga semua dong di sana. Disambut sama Pak Ridwan Kamil juga ya Pak. Iya, waktu setelah final dapat kesempatan ketemu Pak Presiden setiap tahunnya, jadi diberikan pembekalan gitu dari Pak Presiden, terutama terkait pariwisata kan. Jadi para pemenang Putri Indonesia Lingkungan, dan Putri Indonesia Pariwisata selama setahun ke depan akan bertugas dalam berbagai kegiatan mengangkat pariwisata, isu sosial, lingkungan, literasi, dan masih banyak lagi isu banget. Kesehatan. Kemudian sempat ketemu Pak Gubernur juga. Wah, setuju banget. Jadi memang Putri Indonesia ini tugasnya mulia banget ya rekan semua dari JPPR ya. Selain memang punya profesi masing-masing, udah punya profesi, tapi masih mau terlibat lagi dalam kegiatan sosial ya Kak ya. Pasti banyak juga kayak pariwisata, mendukung pemerintahan, dan itu pasti melelahkan banget sih menurut aku. Kak Farhana sendiri semangat terus ya. Ini udah berapa bulan menjabat Kak? Baru 2 bulan ya. Jadi masih ada 10 bulan lagi. Masih juga akan persiapan ya menuju Miss International. Jadi semangat terus. Oke deh, itu tadi perkenalan kita sama Kak Farhana Nariswari, Putri Indonesia 2023. Pasti udah pada kenal semua ya lewat cerita yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Farhana. Tapi disclaimer juga, Dr. Reisa ya Kak ya. Itu juga adalah alumni Putri Indonesia ya. Reisa Broto Asmoro, beliau Putri Indonesia Lingkungan tahun 2008 kalau nggak tertantang nih jiwa-jiwa itu aku 2008 ya. Iya. Dan beliau juga adalah pasti yang kemarin di masa-masa COVID sering banget tampil di TV sebagai jubirnya ya. Jadi memang lulusan-lulusan Putri Indonesia ini luar biasa banget ya, dan sangat berkontribusi dan berpartisipasi dalam kemajuan negeri ini pastinya. Oke deh, kalau begitu Kak Farhana, tadi kita balik lagi ke tema, udah perkenalan, kita bahas tentang menghadapi insecurity dan ujaran kebencian. Kita bahas dulu tentang insecurity-nya nih Kak. Tadi Kak ngomong kalau Kak ketemu sama banyak banget perwakilan dari seluruh daerah, ada 45 kalau nggak salah tadi ya Kak ya, 45. Dan pasti
semuanya punya 3B dong, punya beauty, brand, behavior, semuanya itu pasti punya kualitas yang luar biasa. Aku sih ya sebagai orang awam pasti kebayangnya ketemu sama orang-orang yang hebat gitu, pasti ada insecure-nya atau gak percaya dirinya. Kalau dari seorang Kak Farna sendiri, boleh dong berbagi pengalamannya kemarin saat mengikuti karantina dan juga mengikuti ajang Putri Indonesia. Gimana pengalamannya Kak? Kira-kira apakah pernah ada insecure atau mungkin ada hal lain yang mau diceritakan seperti itu? Wow, seru sih kalau menceritakan karantina, karena hampir sebulan ya waktu itu di karantina di Jakarta dan di Lampung. Ya. Jadi bertemu 44 teman-teman finalis dari Aceh sampai Papua. Kemudian betul setiap finalis punya 3B masing-masing. Pokoknya semuanya keren in their own way. Pastinya ada insecurity sih pasti. Jadi mungkin dari 3B tadi, brain, beauty, behavior, itu tetap yang namanya beauty pageant ada aspek beauty. Dalam artian cantik gak harus putih, gak harus sekurus gimana gitu, karena jadi sekarang beauty pageant tuh udah transform dan sudah istilahnya progresif gitu ya Kak Jordan. Karena di ajang internasional pun udah banyak pemenang Miss itu kulitnya hitam, rambutnya pendek, cepak. Setuju. Dari berbagai ras, negara dan lain-lain. Jadi tapi tetap ya yang namanya aspek beauty itu dalam artian kita bisa membranding diri kita sebagai putri yang kayak bisa merawat tubuh. Kemudian dari Mustika Ratu pun punya nilai-nilai kecantikan dari dalam dan dari luar sesuai jadi kita bangga jadi perempuan Indonesia gitu. Nah kemarin itu temanya redefining beauty yang mungkin bisa relate ke insecurity, karena jadi sebelum karantina kemarin kita diproses juga dari pembekalan online sebelum ketemuan di Jakarta nih, membuat serangkaian kegiatan temanya redefining beauty. Jadi gimana sih kita bisa embrace setiap diri kita, keunikan kita. Jadi di Putri Indonesia tuh benar-benar setiap pesertanya tuh bisa menceritakan tentang hidup dia gitu. Kayak aku pernah tinggal di Italia, terus misalnya pernah menjalani kesulitan apa bla 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 sampai bisa ada di sini pada hari ini gitu kan. Sebenarnya seru sih kalau ngomongin insecurity ya, karena secara waktu itu jadi calon public figure juga. Aku kan bukan dari dunia entertainment, jadi kayak nggak punya banyak follower sih, biasa aja. Terus harus belajar modeling dan catwalk, karena kan acaranya akan berakhir di malam final. Membawakan baju dan lain-lain, pakai high heels, sepatu hak tinggi 15 cm tiap hari gitu kan, latihan sampai malam. Pastikan harus ada latihan fisik juga yang harus dihadapi. Tapi setelah itu menurutku jadi seiring kita menyebarkan impact, kita cerita tentang kegiatan kita, aku sih merasa aku tidak menjadi orang yang lain ya, karena aku tetap hobi masak, terus diposting di Instastory gitu. Haleluya. Aku lihat deh kayaknya cookies ya. Aku itu yang bikin, masih share tentang jalan-jalan, kemudian karena hampir setiap hari bertugas kan, jadi kita harus kayak mengkomunikasikan berbagai isu kesehatan, pariwisata dan lain-lain, tapi tetap akhirnya waktu itu dari yang awalnya followers 3.000 terus kayak besoknya 50.000, sekarang 90.000. Bukan lagi dong. Keren banget. Tapi tau gak sih sekarang yang kenapa tuh? Isu itu loh, centang biru Instagram bisa dibeli. Mungkin itu bisa relate dengan insecurity. Kira-kira kenapa? Maksudnya kayak centang biru yang bisa dibeli sama insecurity. Aku masih belum punya gambaran nih. Kira-kira hubungannya apa? Mungkin kalau yang aku lihat nih, kalau aku baca tentang insecurity, kan a lot of our generation itu is obsessed with social media. Segala-galanya tuh medsos. Dari dulu juga sebenarnya udah banyak teman-teman kita tuh haus akan like gitu kan. Sampai kita kadang kalau ngepost sesuatu terus yang like-nya nggak seberapa banyak nih, ngerasa down gitu. Karena itu ada loh, walaupun aku dulu bukan influencer, tapi akhirnya Instagram, contohnya aplikasi Instagram membuat si jumlah likes-nya itu jadi bisa
tidak terlihat oke. gitu kan. Sampai ada yang apa ya namanya social media detox, ada yang ngerasa sosmed tuh too much banget karena mungkin kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain yang orang ngeposting foto-foto selfie, estetik atau ngopi dan lain dengan lifestyle tertentu buat insecure gitu kan. Dan makin sekarang ini kayak banyak banget sosial media ya, bukan hanya Instagram tapi juga banyak banget platform-platform yang bisa membuat kita jadi bisa nge-share hidup kita secara detail. Dan ada juga beberapa yang motivasinya memang tadi flexing itu ya Kak ya, kayak memang pengen nunjukin lifestyle dia agar diakui sama teman-temannya. Menurut Kak Farhana terkait pandangan itu gimana Kak? Kadang-kadang ada memang mereka itu memaksa diri mereka untuk begitu supaya mereka diakui teman-temannya. Wow, oh iya by the way kemarin di malam final Putri Indonesia juga aku menyampaikan final speech-nya itu temanya tentang generasi muda yang flexing. Oh gitu. Jadi cocok banget ya sama topiknya. Mungkin karena tren akhir-akhir ini banyak bukan public figure ya, cuma ada beberapa sosok yang kayak viral karena memamerkan jabatan orang tuanya atau dia punya harta banyak dan lain-lain. Memang sih lagi-lagi kayak lifestyle anak muda ketika mungkin literasi keuangannya belum cukup juga betul. Dan memang ketika kita lihat teman kita, oh dia jalan-jalan kemana, punya barang ABCD, handphone harus iPhone gitu kan, terus kayak ada kegengsian gitu. Cuman mudah-mudahan orang-orang dan generasi kita di medsos itu lebih ke sharing impact yang positif aja ya, supaya yang baik-baik lebih banyak daripada yang kayak flexing yang akhirnya kita juga nggak bisa menjadi seperti orang lain kan. Gitu. Jadi kalau bisa direlate sama Putri Indonesia, tadi Kakak bilang kalau misalnya menjadi seorang Putri Indonesia juga sekarang berbeda ya, bertransformasi. Yang dulunya memang orang pasti ngelihat Putri Indonesia tuh sosok yang harus putih, harus langsing, harus gini. Tapi sekarang tuh terbukti ya pemenang-pemenangnya dari beraneka ragam latar belakang, dan mereka itu embrace their own beauty ya Kak. Berarti memang harus mensyukuri apa yang kita punya. Sama halnya dengan bersosial media kali ya Kak. Kalau memang teman-teman kita mungkin nih kayak punya pencapaian atau hal-hal lain nih yang kita tidak punya, kayaknya memang sebaiknya kita tidak perlu untuk membalas itu dengan dengan flexing juga, dengan tonjolan diri kita juga. Tapi ya udah, memang kalau memang dia kayak gitu ya kita nggak perlu harus terpengaruh gitu kali ya Kak Farhana ya. Betul. Berarti kalau kita ngomong-ngomong tentang insecurity ini juga ya Kak ya, banyak banget nih yang ada nih yang bilang di internet, aku juga nemu-nemu nih artikel, katanya nih orang yang insecurity itu sebenarnya yang sering juga tuh nebar komentar jahat dan juga ujaran kebencian gitu. Dari Kak Farhana sendiri setuju nggak dengan statement itu atau gimana menurut Kak Farhana? Wah, mungkin kalau bicara tentang hate speech atau ujaran kebencian, itu udah jadi makanan sehari-hari para beauty queen dan public figure ya sekarang ya. Iya, betul. Karena kan beberapa waktu lalu aku juga sempat sharing sama teman-teman masyarakat luas mengenai hate speech dan juga kayak cybercrime di internet, karena netizen Indonesia itu kan katanya ranking keberapa tidak sopan ya. Kayak Indonesia itu negara yang salah satu paling banyak pengguna internetnya, pengguna media sosialnya, dan netizennya paling barbar gitu. Paling barbar. Cuman hate speech itu akan selalu ada sih, dan mungkin semakin kesini semakin bisa kita tiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu ya untuk menanggapi hate speech itu. Kadang ada yang public figure yang kalau udah dapat body shaming atau apa, daripada pusing langsung block aja gitu, ada kan yang which is hak mereka gitu kan. Karena kadang kalau kita bales malah jadi perdebatan yang tidak berujung. Dan one thing about social media dan hate speech itu kan, jadi waktu itu aku mau lontarkan pertanyaan, bedanya dunia nyata sama dunia maya apa? Iya. Tahu apa perbedaannya? Coba Kak Farhana aja jelasin. Jadi dunia maya itu adalah dimana kita bisa menjadi anonimus, alias nggak nunjukin identitas. Makanya kita bisa, semua orang bisa hate speech, bisa komentar jahat gitu kan. Yang dampaknya tuh sangat-sangat signifikan ke kayak kondisi psikis dan lain, karena banyak ya public figure. Iya, banyak banget. Apa istilahnya? Cancel culture, ya. Begitu bikin kesalahan terus di cancel gitu kan. Tapi
kayaknya kebanyakan public figure setuju sih kalau hate speech itu sekarang nggak usah dibales. Nggak usah dihiraukan gitu ya. Iya, dan kalau aku pribadi, Iya. karena sejauh ini insya Allah yang aku share itu mudah-mudahan selalu positif. Jadi mendingan tidak aku hiraukan dan aku tetap menjadi diri sendiri aja, dalam artian kayak ada kan yang kita public figure nih, misalnya nih para putri Indonesia, dikit-dikit posting ada aja yang nge-hate kayak rambutnya jelek atau tapi kalau misalnya memberikan saran itu sangat-sangat bagus ya, kayak Kritik yang membangun gitu ya, betul. Saran kayak saran untuk kedepannya dan lain-lain. Ada yang namanya fans or even pageant lovers juga memberikan support yang luar biasa kan di Indonesia tuh solid banget. Apalagi kalau nanti bertanding ke internasional, iya. Misalkan satu Indonesia bersatu, mudah-mudahan. Jadi kalau yang haters gitu karena mereka anonymous, jadi let them be. Wah, jadi memang kuncinya adalah untuk menghiraukan mereka ya. Tidak menghiraukan. Karena kayak forward gitu ya Kak, kita cuma wasting energy aja kalau misalnya kita terus memikirkan mereka, sementara banyak sekali hal-hal positif yang harus kita lihat dan juga kita jalani seperti itu ya. Iya, mendingan kita share positif energi sebagaimana kita pengen diperlakukan. Jadi kayak seneng kan kalau di sosmed tuh interaksinya kayak ciwi-ciwi Instagram terusnya ih cantik gitu, keren dan lain-lain. Jadi kita saling bukan berbohong juga ya, bukan saling empower juga. Kali ya gimana ya, saling empowering supaya, karena kita nggak tahu kan banyak yang depresi, banyak yang mau bunuh diri cuma karena hate speech. Padahal nih yang hate juga itu akunnya nggak jelas gitu, akun bodong. Jadi kayak ya udahlah, jangan-jangan emang orangnya nggak jelas juga, jangan-jangan orangnya emang nggak ada juga gitu. Jadi ya memang nggak usahlah dihiraukan kalau hate speech seperti itu. Wah, banyak sekali nih insight yang kita terima rekan Sunda JPPR hari ini dari Kak Farhana lewat pengalamannya menjadi Putri Indonesia dan menjadi public figure ya Kak ya, baru 2 bulan 3 bulan menjabat. Pasti berubah banget ya Kak, dari yang dulunya followersnya tadi 5.000 sekarang menjadi 90.000. Pasti banyak sekali yang look up to Kak Farhana as a role model dan juga inspirasi, amin gitu. Nah, ngomongin hate speech, kita nih di pemerintahan juga ya Kak, di DJPPR Kementerian Keuangan, kita kan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengendalian Risiko. Dan pastinya tugas kita adalah untuk pembiayaan APBN dan negara. Lebih khususnya lagi nih, kita sering bahas terkait isu utang gitu Kak. Dan banyak sekali nih, selain hate speech, ujaran kebencian, banyak sekali yang misinformasi terkait fakta-fakta tentang apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Gimana ya, kata lainnya tuh sekarang tuh namanya isu hoax gitu. Kalau Kak Farhana sendiri nih, selain ujaran kebencian, hate speech yang pernah dirasakan, pernah nggak sih punya pengalaman mendapatkan atau menjadi korban mungkin dari isu hoax itu sendiri? Mungkin boleh diceritakan Kak. Memang sih Indonesia tuh sering banget darurat hoax, banyak banget ya. Periode-periode tertentu di mana banyak banget nih hoax berseliweran, dan aku juga baru belajar. Contohnya hoax itu seringnya banyak banget muncul ketika di periode waktu tertentu. Contoh, ada tahun pemilu. Yes. Atau ya hoax dan hate speech sih ya. Kemudian waktu kemarin ada kejadian pandemi misalnya. Banyak hoax tentang virus corona. Setuju. Kemudian jangankan itu deh, maksudnya aku pun yang sering masih kayak aku public figure sekarang sering menjadi korban hoax juga. Masih misalnya aku ABCDE dan segala macam. Tapi berarti kita butuh banyak edukasi ke teman-teman masyarakat luas, rekan DJPPR, untuk tahu cara menanggulangi hoax ya, karena mungkin kita tahu juga bahwa misalnya generasi orang tua kita itu masih semacam beradaptasi dengan teknologi, kemudian banyak yang asal share berita, apalagi sebentar lagi tahun pemilu, kemudian kadang-kadang perbedaan pandangan politik atau keyakinan gitu membuat kita terpecah belah. Tapi semoga kita tahu cara menanggulangi hoax, which is misalnya untuk selalu recheck lagi sumbernya, kemudian tidak asal menyebarkan berita dan lain-lain. Jadi masalahnya literasi ya berarti. Literasinya masih kurang ya Kak ya. Pastinya kalau hal itu tadi udah disampaikan juga sama Kak Farhana, itu berarti disebabkan oleh memang minimnya literasi dan juga pengetahuan ya Kak ya. Jadi
kalau terkait isu utang nih khususnya nih, DJPPR juga udah banyak sekali menyiapkan platform seperti di website, ada juga di Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya, yang dimana kita tuh setiap harinya update terus Kak nih seputar bagaimana sih isu utang Indonesia sekarang, atau kadang-kadang kita juga share bagaimana cara anak-anak muda khususnya rekan DJPPR yang mau merencanakan keuangannya lebih baik lagi gitu. Kok dari Kak Farhana sendiri nih, sekarang kan itu bukan zamannya sih, tapi kayak banyak sekali wanita-wanita yang sekarang lebih percaya diri akan dirinya, termasuk dengan untuk mengatur keuangannya sendiri, keuangan pribadi. Untuk Kak Farhana sendiri, untuk melihat bagaimana sekarang wanita sangat berkembang dan bisa banget untuk mengatur dirinya dan bisa explore banget semua kegiatan yang mereka inginkan. Pandangan Kak Farhana sama sosok wanita tersebut gimana, Kak? Oke. Jadi aku pun masih terus belajar mengenai literasi keuangan, karena nggak semua orang mendapatkan informasi itu ya. Mungkin zaman kita sekolah dulu belum tentu guru mengajarkan tentang literasi keuangan. Tapi sekarang dengan adanya sosmed, banyak influencer keuangan juga, berarti literasi keuangan untuk kita masing-masing tuh mudah didapatkan ya. Setuju. Di media sosial. Untuk misalnya teman-teman anak-anak muda yang baru mulai set their lives on their own gitu kan, misalnya baru mulai bekerja, atau banyaklah istilah-istilah atau masalah-masalah keuangan juga yang sering dihadapi gitu kan. Tapi semoga anak-anak muda Indonesia kreatif sih ya sebenarnya. Jadi dengan bidang apapun itu mereka, apakah mereka bekerja di mana, atau self-employed, atau misalnya berkarir sebagai apa, sebenarnya menurutku generasi muda kita udah lebih terinformasikan ya mengenai literasi keuangan, karena info-info tadi itu udah banyak berseliweran di Instagram dibandingkan dengan generasi orang tua kita. Mungkin ada istilah juga anak-anak zaman sekarang kayak cuan gitu maksudnya. Jadi semoga harapannya sih teman-teman perempuan bisa sama berdayanya, empowered sama seperti laki-laki gitu kan. Tidak ada lagi misalnya, karena banyak masalah juga berawal dari ketimpangan ya, hak atau mungkin pendapatan atau misalnya kemampuan finansial antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Jadi literasi keuangan itu juga sangat penting. Perlu, setuju banget. Wah, banyak banget ya kita ngobrol sama Kak Farhana. Ini udah jauh banget topiknya, udah banyak banget yang kita pelajari dari sosok Kak Farhana sendiri. Pasti rekan semua dari JPPR di sini tuh masih fokus nih untuk dengerin. Untuk selanjutnya kita mau bahas lagi nih Kak. Tadi kita udah ngomongin keuangan, tapi kita mau flashback lagi seputar hate speech ataupun ujaran kebencian ya. Yang dimana yang aku tahu nih ya Kak ya, aduh ini aku jadi ketahuan juga nih ngikutin banget. Kevin Liliana dulu menang Miss International ya. Betul. Di tahun 2017. Dan aku juga ngelihat Kak Farhana ikut Festival Borobudur yang temanya tentang damai ya. Iya, kemarin Festival Borobudur tentang keberagaman. Dan aku ingat banget speech Kak aku teteh ya, padahal nggak kenal ya Kak Kevin Liliana itu tentang Bhinneka Tunggal Ika yang dipertunjukkan dan digaungkan di Jepang kemarin ya. Ini kaitannya erat banget ya Kak sama hate speech dan juga ujaran kebencian. Jangan sampai hal-hal kecil seperti ini malah jadi awal yang bakal membuat bangsa kita ini nggak bersatu lagi gitu. Ini sama juga ya sama nanti Kak Farhana bakal ke Miss International. Itu kan memang tujuan dari perwakilannya ke sana itu untuk sama-sama biar saling kenal satu sama lain sama negara-negara lain dan biar kedamaian dunia tercipta gitu ya Kak ya. Aduh aku sok tahu aja nih. Bener kok. Bener ya. Jadi mau tahu dong Kak gimana sih visi misi Kak Farhana untuk nanti melaju ke Miss International, dan ini pasti kaitannya erat banget dengan hate speech dan juga ujaran kebencian itu gimana Kak? Oke. Jadi kalau tema Miss International tahun ini sebenarnya ada hashtag Beauties for SDG. Jadi Miss International sebagai platform beauty pageant untuk setiap finalis perempuan dari negaranya masing-masing melakukan project SDG yang mereka peduli. Dan tadi pagi pun aku baru melakukan project itu mengenai stunting kan, kesehatan
dan nutrisi anak-anak dan ibu gitu. Jadi dan memang isu hate speech ini juga sangat-sangat sangat-sangat populer sih di ajang beauty pageant. Seringkali kita ditanya gimana cara kita merespon hate speech gitu kan. Karena seringkali bukan kita sebenarnya, bukan si beauty queen-nya yang melakukan hate speech, tapi kayak fans-fansnya atau misalnya antara satu negara dan negara lain bertengkar gitu kan. Jadi udah kayak pendukung sepak bola ya beauty pageant itu, karena kita bersaing sama negara lain tapi bukannya malah akur tapi malah bertengkar gitu kan. Tapi menurutku juga dengan misalnya pengalamanku pernah ikut pertukaran pelajar di Italia waktu itu. Sebenarnya beberapa kali tuh aku pernah cerita sih di podcast Yayasan Putri Indonesia. Waktu itu ada konten sentuhan keajaiban gitu ya. Di situ aku cerita kalau misalnya, dan juga di acara di Borobudur waktu itu aku cerita bahwa aku perempuan Sunda Muslim gitu kan dari Jawa Barat, waktu SMA itu pernah tinggal di Italia, menjadi minoritas di antara masyarakat yang beragama Katolik. Dan merasakan menjadi minoritas itu kan sebenarnya nggak enak ya, karena kan kita ibaratnya nggak punya teman, terus sulit untuk beribadah, kita nggak bisa bahasa negaranya itu, harus struggle. Makanya mudah-mudahan aku bisa menggaungkan pesan itu gitu, bahwa ini bentar lagi Agustusan ya, lumayan relate dengan kemerdekaan Indonesia. Kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi semoga berbagai suku, ras, agama yang kita punya di Indonesia tidak memecah belah, tapi malah membuat kita saling mengenal dan membuat kita bersatu. Setuju banget, tepuk tangan dong untuk Kak Farhana. Luar biasa banget ya visi misinya, apa yang ingin dicapai ke depannya, dan banyak sekali hal-hal yang Kak Farhana rencanakan ya untuk nanti ke sana pastinya. Rekan dari JPPR semuanya, ini kita udah banyak banget bahas, dan pasti ini sangat membuka ya pengetahuan dan juga wawasan rekan dari JPPR. Bahwasannya sosok seorang putri Indonesia itu bukan hanya ya yang kita tahu ya pasti harus cantik, harus jago jalannya, juga harus oke make up-nya. Enggak gitu ya. Jadi memang Kak Farhana sendiri tuh banyak sekali kegiatannya, mulai dari kegiatan sosial, juga kegiatan Kak Farhana sebagai dokter muda juga ada ya tadi Kak ya. Untuk tadi kegiatan apa Kak yang tadi pagi? Itu upaya penanggulangan stunting. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Kak Farhana ini lakukan, dan pastinya memberikan dampak positif sekali untuk masyarakat Indonesia. Dan jadi senang sekali nih Kak kita bisa berbagi, karena banyak sekali yang stigma ya kayak putri Indonesia itu ya cuma untuk cantik aja gitu. Padahal ya di balik itu aku tahu Kak pasti Kak Farhana capek banget untuk tapi seneng ya Kak untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab dan kegiatannya. Setuju banget. Oke deh, kita juga setelah ini akan masuk sesi selanjutnya Kak. Sesi selanjutnya adalah kita mau kasih kesempatan nih untuk rekan semua dari JPPR, followers at DJPPR Kemenq yang sudah memberikan pertanyaannya. Kemarin kita kasih story nih di akun kita, dan ada 3 penanya terpilih nih. Langsung aja Kak. Langsung. Ini tapi nggak usah pressure ya. Terima kasih loh udah diberikan pertanyaan. Oh terima kasih loh. Final lagi. Oh berasa iya, ini aku baru mau bilang nih, ini nggak ada 60 detik ya Kak. Dimulai dari sekarang nggak ada ya. Ini relax aja jawabnya. Oke langsung aja. Pertanyaan pertama itu dari @Indira Safirda. Indira Safirda menanyakan, ada nggak hate speech yang justru memotivasi seorang Farhana untuk berubah jadi lebih baik, yang ada kaitannya juga nih dengan pertanyaan dari @bucincaeng, yaitu insecure itu bisa buat kita jadi termotivasi untuk berubah loh gitu. Ini nggak pertanyaan sih, lebih ke pernyataan. Jadi tanggapan Kak Farhana terkait itu gimana Kak? Wah ini menarik nih pertanyaan, ada nggak hate speech yang memotivasi aku untuk menjadi lebih baik kan? Izinkan saya menjawab. Aduh, waktu kamu Coki Setohang nih. Atau Bagus Jago bukan ya? Silakan Kak Farhana. Hate speech, iya. Jadi sekali lagi bukan hate speech sih, tapi pokoknya komentar netizen itu bisa diklasifikasikan sih ya menurut aku menjadi constructive criticism yang sangat-sangat kita butuhkan. Karena beauty queen dan public figure juga harus dengerin masukan juga loh, jangan keras kepala dan tidak mau jadi lebih baik, karena kan selalu ada
ruang untuk berprogres. Dan tapi ada juga memang hate speech. Jadi of course yang memotivasi untuk jadi lebih baik bukan hate speech-nya, Bukan hate tapi speech-nya. si kritik yang membangunnya gitu. Itu banyak banget sih, dan terima kasih untuk semua pageant lovers karena kan mereka tuh memang peminat pageant yang kadang suka DM kita gitu kan, ngasih saran. Kayak misalnya tahun lalu itu waktu awal aku ikut Putri Indonesia, jadi karena memang bukan model dan kaku banget gitu, banyak sih kritik kayak, jadi aku dulu jarang senyum gitu kan, karena aku ngerasa kayak pipi aku cabi ya, insecure tuh, insecurity kan tiap orang ada insecurity ya. Dan aku sering cerita ini sih kayak aku tuh udah misalnya badannya udah ideal tapi kok pipi aku cabi misalnya. Real terus kayak jadi jarang senyum gini, mungkin karena kurang terbiasa, padahal aku tahu aku baik hati. Jadi termotivasi kan, oh orang tuh appreciate kita kalau kita tuh lebih ramah, lebih sering senyum, karena kan kita bukan orang jahat ya. Jadi alhamdulillah latihan terus gitu kan, karena kan di beauty pageant ada yang namanya kayak fan service, maksudnya kayak harus bisa berterima kasih sama para pendukung yang udah mendukung kita gitu kan. Jadi aku termotivasi, atau misalnya yang ngasih input terkait apa outfit misalnya atau kegiatan sosial dan lain-lain, dan itu mereka benar-benar tidak dibayar kan, tapi mendukung terus gitu. Jadi aku percaya kalau yang membuat kita berubah jadi lebih baik itu bukan hate speech atau insecurity deh, tapi kayak pokoknya kritik kan, membangun, atau ya dasarnya kita pengen lebih percaya diri, jadi kita mau berubah jadi lebih baik. Jadi kembali lagi solusinya di diri kita ya Kak ya. Tapi ngomong-ngomongin soal pageant lover yang ngomong-ngomong, ini nggak juga untuk pageant lover aja sih, untuk semuanya. Kalau memang mau mengkritik pasti ada caranya ya Kak ya. Memang kadang-kadang nih dia ngatain kita tuh memang kritik, tapi kan bisa memilih bahasa yang lebih halus, atau mungkin pemilihan bahasa tuh penting ya Kak ya. Jadi memang itu tuh, jadi harus lebih aware ya untuk mengetik ataupun untuk memberikan tanggapan ke public figure ataupun orang-orang di sekitar kita. Oke, kayaknya kita langsung lanjut aja di pertanyaan kedua. Itu dari @Ivahani. Gimana sih caranya nggak insecure dikelilingi orang-orang hebat? Gimana Kak Farhana? Wow, nggak mungkin insecure dong kalau dikelilingi orang-orang hebat, justru bersyukur karena bisa belajar banyak kan. Karena ada pepatah kalau misalnya kita ada di satu ruangan terus kita merasa udah pinter, berarti kita berada di ruangan yang salah. Ya, harusnya kita berada di ruangan yang membuat kita belum pintar, berarti kita bisa belajar gitu kan. Pokoknya tapi aku selalu bilang ke anak-anak muda buat mencari kelebihannya masing-masing, karena kan nggak mungkinnya kita nggak punya kelebihan. Jadi terkadang tuh kamu juga waktu di seleksi di pertukaran pelajar AFS pasti banyak penilaian kepercayaan diri juga nggak sih? Karena kan nggak mungkin ya kalau kita nggak percaya diri untuk bisa keluar negeri dan lain-lain. Jadi anak-anak Indonesia tuh sering kalau ditanya kekurangan kamu apa, banyak kekurangan aku, malas ini nggak pede. Tapi pas ditanya kelebihan kamu apa, nggak tahu gitu kan. Kayak kenapa sih nggak pede itu? Jadi harus tahu dong kelebihan masing-masing. Setuju banget sih. Ini balik lagi ya, aku jadi ingat masa-masa kita pertukaran pelajar sih Kak. Apalagi aku kan dulu dari daerah banget ya. Jadi memang lingkungan aku berbeda ketika aku bertemu sama teman-teman kita di pertukaran pelajar. Bener banget sih. Jadi kayak memang kalau kita di lingkungan yang baik, di lingkungan kita yang dikelilingi orang-orang hebat, itu malah bukan buat kita jadi insecure. Jadi malah bersyukur dan jadi pengen belajar terus-terus lagi dari orang-orang di sekitar kita. Setuju banget nih sama pernyataan dari Kak Farhana barusan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja nih. Ini dari mana ya? Oke. Pertanyaan dari SHRYUN_10. Pertanyaan singkat banget. Apa inspirasimu? Ini aku juga kurang tahu, tapi kayaknya mau nanyain apa inspirasi seorang Farhana Rizwari menjadi seorang Putri Indonesia. Mungkin itu pertanyaannya kali ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya kalau misalnya kayak tokoh-tokoh perempuan yang aku kagumi. Cuma aku ingin menjawabnya salah satu tokoh yang aku kagumi, Lady Diana aja deh. Soalnya ini pertanyaan grand final bukan sih? Bukan ya? Kan sharing. Jadi the late Lady Diana, almarhumah Lady Diana. Itu tuh aku menjadikan dia inspirasi dan panutan deh. Soalnya menurut aku salah satu kriteria paling penting jadi Putri Indonesia itu adalah humble. Kayak
ya yang sebelumnya aku juga pernah dikritik kan, kayak aku tuh tidak humble enough karena muka aku kadang judes gitu ya, padahal aku baik kan. Baik banget. Jadi aku tuh suka berpikir ya, karena at first aku juga bukan public figure, terus suka bingung aja gitu sama public figure yang ngerasa dia udah jadi seseorang terus jadi kayak pengen di-treat special gitu. Padahal kan kita semua sama aja ya. Dan kalau dari Lady Diana itu pada zaman dia hidup dulu kan, beliau tuh nggak sungkan buat mengunjungi orang-orang yang sakit, terus bisa nggak capek-capek untuk melakukan charity, aksi sosial, dan bener-bener se-humble itu kayak peluk-peluk orang lain, mau salam sama semua orang. Jadi ya prinsip aku adalah dunia ini sudah jahat dan sudah keras untuk setiap orang, punya masalah hidup masing-masing. Jadi mendingan kita berbuat baik aja pada sesama supaya hidup ini lebih ringan dan lebih indah. Sumpah aku kayak hampir nangis nih. Tepuk tangan dong untuk Kak Farhana. Ini quote-nya bagus banget nih, bisa di-highlight nanti ya. Editor tolong kerja ya. Oh iya. Wah, udah 3 pertanyaan kita bacakan. Kayaknya kita udah, itu tandanya kita udah di akhir sesi. Aduh, gak kerasa ya. Kayak ini udah berapa menit ya? Kita udah banyak sekali pertanyaan sama Kak Farhana. Gimana pengalamannya? Sekarang kita mau tanyain rencana ke depan Kak Farhana, dan mungkin ada beberapa hal yang tadi udah Miss Internasional, dan juga mungkin ada beberapa hal lagi yang nanti rekan semua dari JPPR juga bisa bantu doakan, semoga bisa tercapai Kak Farhana. Silakan Kak. Ya, untuk yang terdekat jangan lupa mohon doanya untuk keberangkatanku ke Miss International pada bulan Oktober nanti. Jangan lupa ditonton ketika malam final mungkin, atau di acara-acara lainnya bisa ditonton di YouTube-nya nanti. Jangan lupa nanti dukung melalui voting. Kemudian semoga bisa membawa nama Indonesia, membawa nama harum Indonesia di kancah internasional, terutama dalam bidang SDG nomor 3, yaitu good health. Jadi semoga nanti bisa membawa nama Indonesia yang sudah harum di ajang internasional. Wow, good luck Kak Farhana, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bring back the crown, karena udah sempat ya kemarin. Ayo Kak, bisa. Semangat terus. Baiklah rekan JPPR, tadi itu sesi akhir kita sama Kak Farhana. Kita udah tahu ya apa yang ingin Kak Farhana capai dalam waktu dekat, ingin bertanding ke Miss Internasional. Good luck Kak Farhana, sukses terus. Terima kasih udah hadir di sini, dan pasti rekan semua dari JPPR juga sangat berterima kasih untuk Kak Farhana karena banyak sekali mendapat pengetahuan dan juga insight-insight baru terkait bagaimana caranya kita untuk mengatasi hate speech, juga insecurity, dan juga tadi untuk tidak terjebak dan juga menjadi korban isu hoax pastinya. Kalau begitu, saya mewakili tim di sini. Terima kasih untuk seluruh rekan JPPR yang sudah menonton ataupun mendengarkan podcast ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita bertemu di podcast selanjutnya. Dan buat rekan-rekan JPPR yang mau komen ataupun memberikan masukan dan saran untuk podcast selanjutnya, siapa nih yang kita undang, kira-kira topiknya mau bahas apa lagi, bisa langsung aja ya tinggalkan komen kalian di bawah, dan juga bisa juga DM di IG kita @djpprkemenq. Sekali lagi terima kasih Kak Farhana, dan terima kasih rekan semuda. Selamat sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye.